Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyyihil mustafa wa waliyyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ketua Umum Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah MES, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Gubernur Jawa Barat, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Fredrika Widayasari Dewi, anggota Dewan Komisioner OJK, Ketua 4 Pengurus Pusat MES, saya biasanya nyebut Bu Kiki, para pimpinan pondok pesantren, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pada peringatan Hari Santri ini, saya ingin mengajak kita semua mengenang jasa-jasa santri zaman dulu, santri jadul, untuk menjadi pelajaran buat kita santri yang sekarang, santri zaman now. Ini semua ini santri zaman now ini semua. Jadi dulu itu para santri itu selain himayatuddin, menjaga agama, mereka juga menjaga negara. Himayatul daulah, himayatul watan, jaga negara, sehingga terjadi perang dalam menjaga negara. Lahirnya Hari Santri Nasional itu pada 22 Oktober itu bertepatan dengan keluarnya fatwa jihad, namanya fatwa perang melawan Belanda, karena Belandanya balik lagi ke sini setelah kita merdeka 22 Oktober 45 itu mau mengambil lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa jihad, wajib berjihad memerangi Belanda. Dari atas fatwa itu kemudian terjadilah Perang 10 November di Surabaya yang menginspirasi lahirnya 10 November di Surabaya yang dijadikan Hari Pahlawan. 22 Oktobernya dijadikan Hari Santri Nasional, 10 Novembernya Hari Pahlawan. Ini adalah semangat jihad, semangat perjuangan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang membela cinta tanah air di kalangan santri itu termasuk iman. Hubbul watan minal iman. Makanya di kalangan santri, kalangan NU itu bilang yalal watan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Oleh karena itu, dalam nyanyian itu, dalam mars itu dikatakan inhadu ahlal watan, bangkitlah wahai bangsaku. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bangkitlah wahai bangsaku untuk mengusir Belanda dari tanah air. Itu semangat santri jadul. Nah, zaman dulu itu. Sekarang bagaimana santri yang sekarang? Ini
Semangatnya tetap harus hubbul watan minal iman. Dan harus tetap inhadu ahlal watan. Bangkitlah wahai bangsaku. Paling tidak kalau menurut saya ada tiga hal yang pertama yang harus kita lakukan, hifdzul mitsaq namanya. Hifdzul mitsaq itu menjaga kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan nasional. Al-mitsaqul watani. Kesepakatan nasional itu apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini konsensus nasional, itu namanya kesepakatan nasional, itu saya nyebutnya al-mitsaqul watani. Karena itu saya menamakan negara ini sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kita tidak boleh merubah ini. Kalau merubah ini, rusaklah negara ini. Itu namanya hifdzul mitsaq. Jadi kalau ada orang ingin mengganti, walaupun itu Islam, itu tidak bisa. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan. Misalnya ada orang minta supaya diganti khilafah. Khilafah itu Islami, ya Islami. Yang Islami bukan hanya khilafah. Kerajaan mamlakah juga Islami. Buktinya Saudi Arabia kerajaan. Emirat, keamiran juga Islami. Buktinya di Emirat, Kuwait itu menggunakan keamiran. Republik juga Islami. Republik Mesir, Republik Islam Pakistan. Jadi kalau Islami semua Islami. Khilafah Islami, keamiran Islami, ya, kerajaan Islami, Republik Islami. Apa bisa masuk ke Indonesia? Kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Saya bilang tidak ditolak, tertolak. Nah, kalau ditolak kan bisa masuk, kalau tertolak tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada al-mitsaqul watani tadi, kesepakatan. Kalau ada yang masuk selain Republik, selain NKRI, namanya kita mukhalafatul mitsaq. Bahasa santrinya, menyalahi kesepakatan. Tidak boleh, santri itu menyalahi kesepakatan, tidak boleh. Al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin itu harus megang perjanjiannya. Perjanjian kita ini, kalau kita melanggar, namanya mukhalafatul mitsaq, bukan watak orang Islam. Kalau berjanji kemudian dia tidak menepati janjinya. Jadi salah satu tugas kita menjaga mitsaq, hifdzul mitsaq, untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Makanya walaupun nanti ada pilpres, ada segala macam, ini nggak boleh rusak. Tetap kita keutuhan bangsa, persaudaraan bangsa harus kita jaga. Yang kedua, yaitu kita harus membangun kesejahteraan. Nah ini kan temanya di sini ini sejahtera. Kita harus membangun bersama, membangun Indonesia yang sejahtera. Islam sendiri memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan Allah memerintahkan untuk imaratul ardi, memakmurkan bumi. Kallafakum bi'imaratiha, memberikan tanggung jawab pada kalian manusia untuk memakmurkan bumi. Jadi ini perintah agama. Untuk memakmurkan bumi itu ada sebab-sebabnya. Bagaimana kita memakmurkan bumi? Asbabul imarah. Sebab paling utama membangun ekonomi. Ekonominya supaya makmur, ya, ekonominya, pertaniannya, perdagangannya, industrinya, ekonomi kreatifnya, segala macam itu dibangun. Itu namanya asbabul imarah.
Itu wajib. Karena itu perintah agama. Dan kunci utamanya adalah sumber daya manusia. Yang mempunyai, yang memiliki teknologi, ya, pengetahuan dan teknologi, punya pengetahuan. Karena itu saya minta bahwa pesantren itu sekarang tidak hanya melahirkan al-mutafaqqihina fiddin, orang yang hanya faham agama, tapi juga mu'ammirinal arda, yang bisa memakmurkan bumi. Makanya di pesantren diajarkan berbagai keterampilan, pendidikan vokasi, kan begitu, kursus-kursus, kemudian supaya bisa. Makanya ada gerakan OPOP namanya, One Pesantren, One Product. Jadi pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Makanya saya nyebutnya di pesantren itu harus lahir Gus Iwan. Gus Iwan itu apa? Santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Makanya kita harus melahirkan Gus Iwan ini, ya, santripreneur namanya itu. Nah, jadi ini supaya kita memakmurkan bumi, dan kita memang menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Tema ini juga begitu. Nah, bagi kita santri punya kewajiban. Ekonomi seperti apa yang harus kita bangun itu? Ekonomi yang berdasarkan syariah. Namanya ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini kita bangun. Yang masyru'ah namanya itu. Ini ada sekarang bank syariah, ada sekarang asuransi syariah, ada ini kumpulan yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini namanya Masyarakat Ekonomi Syariah MES. Jadi sekarang ini penyelenggaranya ini Masyarakat Ekonomi Syariah. Gitu. Ini kita harus Nah, maaf ini Pak Erick, Pak Ketua OJK ya. Kalau bahasa agamanya itu memang kalau bermuamalah yang tidak masyru'ah itu fi hukmil adam, kata ulama itu sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Karena mal itu, harta itu menurut para ulama ada mutakawim, ada ghairi mutakawim. Ada harta bernilai, ada tidak bernilai. Yang bernilai itu seperti apa? Yang bernilai itu harta yang yajuzu intifa'uhu halatul ittirar, yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Artinya harta yang halal, ada yang didapat secara sesuai syariah. Itu namanya harta mutakawim. Nah, yang tidak sesuai syariah, artinya tidak halal, itu tidak mutakawim. Dalam agama tidak bernilai. Walaupun banyak, besar, mungkin manfaat, tapi secara syariah tidak bernilai namanya itu. Karena itu kita harus, alhamdulillah, ekonomi syariah sekarang di Indonesia sudah menjadi sistem nasional, sudah menjadi gerakan nasional. Di pusat ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketuanya presiden. Wakil ketua dan ketua hariannya wakil presiden. Nah, menteri-menteri semua ikut semua, termasuk Pak. Ini ekonomi syariah. Di daerah sekarang sudah berbentuk. Namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Diketuai oleh gubernur, wakil gubernur, sekda, dan yang lain-lain. Yang sudah terbentuk Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur,
Nusa Tenggara Barat. Jawa Barat belum nih, Pak UU. Jawa Barat belum terbentuk nih komite daerahnya. Ini untuk menggerakkan ekonomi syariah. Nah, sekarang kita lagi membangun terus ekonomi syariah. Tadi Pak OJK bilang sekarang potensinya berapa? 11%. Sudah naik itu 55. Tapi saya ingin 16%. Begitu kan Pak Erik ya? 16 kan Pak? Rencananya kan? Sekarang baru 11. Saya bilang BUMN keluarkan sukuk, nanti langsung jadi 16%. Insya Allah. Namanya sukuk BUMN. Nah, jadi ada sukuk negara, ada sukuk BUMN. Ya, itu sudah langsung terus. Insya Allah berkah. Nah ini, jadi saya terima kasih pada Pak OJK yang terus juga membantu. Terima kasih Pak Erik, ya, MES terus bergerak mengembangkan ekonomi. Dan saya selain saya bilang supaya masyarakat kita berproduksi, sekarang santri harus menggerakkan. Saya bilang jangan ada tanah yang tidur, lahan yang tidur di Indonesia ini. Dan jangan ada tenaga yang nganggur. Insya Allah makmur. Karena itu lahan-lahan harus kita manfaatkan dengan baik. Dan juga produk-produk ini harus ada yang memasarkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya nyebutnya harus ada hamzah wasal. Ini bahasa santri hamzah wasal itu. Hamzah wasal itu apa? Huruf hamzah yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat menjadi untaian kata yang indah. Saya adalah hamzah wasal itu adalah para pengusaha-pengusaha yang mengolah, menghilirisasi produk-produk, kemudian menjualnya kemana-mana, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri maupun ke luar. Maka yang kita perlukan selain mereka pekebun, petani, pengrajin, tapi juga harus diperbanyak hamzah wasal ini. Jangan sampai orang membuat sesuatu nggak bisa dipasarkan. Maka santri-santri juga harus menjadi hamzah wasal nanti. Ya, sekarang kan ada melalui online bisa. Ini hamzah wasal itu menjualkan itu. Nah, itulah off-taker ya, off-taker itu saya nyebutnya bahasa santrinya hamzah wasal. Itu yang harus kita perbanyak. Terima kasih pada hari ini MES mengadakan Hari Santri Nasional. Maka Hari Santri Nasional pertama yang kita lakukan berbeda dengan dulu. Orang dulu perang, sekarang tidak perang, tapi menjaga kesepakatan hifdzul mitsaq. Yang kedua, imaratul ardi, memakmurkan bumi, mengembangkan ekonomi, terutama ekonomi syariah. Yang ketiga, himayatul ardi, menjaga bumi dari kerusakan. Nah, ini banyak kerusakan bumi ini ya, daripada kerusakan lingkungan. Santri juga harus aktif menjaga bumi. Kita boleh mengeksplorasi bumi ini, boleh mengambil tambangnya, boleh mengambil ikannya, boleh mengambil, tapi jangan merusak. Ini harus dijaga. Santri harus aktif mengkampanyekan pencegahan kerusakan lingkungan. La tufsidu fil ardi, kata Allah, jangan kamu merusak di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka orang yang melakukan pengerusakan itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sekarang sudah banyak kerusakan-kerusakan di bumi dan di laut akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, kepada santri,
inhadu ahlal watan, hai bangsaku para santri, bangkitlah. Sekarang ini saya sebut sebagai kebangkitan santri kedua. Yang pertamanya dulu di akhir abad 19, ketika masih dalam penjajahan, terjadi pemberontakan, ada Pangeran Diponegoro, di Banten ada namanya Geger Cilegon, sehingga Profesor Kartodirjo ya mengatakan zaman itu akhir 19 adalah zaman religious revival, kebangkitan agama. Saya bilang bukan kebangkitan agama, tapi santri revival, tapi itu adalah kebangkitan santri melawan Belanda pada waktu itu. Karena yang berontak, yang melawan adalah santri bawah pimpinan para kiai dari pesantren-pesantren. Itu akhir 19. Itu menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional. Oleh karena itu, saya ingin sekarang adalah santri revival kembali, kebangkitan santri kembali untuk menyongsong 100 tahun kemerdekaan dan untuk menyongsong lahirnya kebangkitan nasional yang kedua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.